Halo, Assalamualaikum. Salam sehat dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Agus Andrianto, Widya Suara dari Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi terkait dengan strategi pembelajaran di pelatihan PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Para sahabat Widya Suara, seperti kita ketahui, pada awal tahun 2023 ini, Kepala Lembaga Administrasi Negara telah mengeluarkan sebuah keputusan yang pertama, nomor 1 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Yang kedua, keputusan Kepala nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Untuk itu, kita tentunya harus bisa menyesuaikan yang terkait dengan metode pembelajaran, termasuk diantara strategi delivery. Para sahabat Widya Suara yang saya banggakan, untuk diketahui bahwa dalam pelatihan kepemimpinan pengawas itu pelaksanaannya menggunakan blended learning, di mana pada waktu pelaksanaan ini totalnya sekitar 905 JP atau memakan waktu kurang lebih 104 hari pelatihan. Ada beberapa tahapan yang terkait dengan pelaksanaan PKP ini, mulai dari pembelajaran mandiri, kemudian yang kedua ada tahapan e-learning. Nah, disinilah kita Widya Suara akan memberikan kemudian materi yang sinkronus dan juga nanti ada sinkronus. Setelah itu nanti peserta melakukan pembangunan komitmen bersama. Setelah melakukan komitmen bersama, tahapan berikutnya mulailah mereka ada pembelajaran klasikal tahap 1. Disinilah kita sebagai Widya Suara juga nanti akan bertemu dengan peserta pelatihan untuk memberikan penguatan materi pelatihan. Setelah itu mereka akan melakukan studi lapangan di tempat yang sesuai dengan proyek aksi perubahannya. Setelah studi kemudian ada pembimbingan dan nanti ada seminar rancangan aksi perubahan. Setelah itu mereka melaksanakan aktualisasi pembinaan pelayanan yang kurang lebih 60 hari pelatihan atau 2 bulan. Setelah mereka melaksanakan aktualisasi kepemimpinan, kemudian kembali lagi melakukan pembelajaran klasikal di tahap kedua, pembimbingan, dan terakhir nanti mereka melakukan seminar aksi perubahan. Untuk outputnya bisa dilihat pada layar berikut ini. Oke, baik para sahabat Widya Suara, terkait dengan deskripsi pembelajaran agenda 3 PKP, bahwa sebenarnya di agenda 3 PKP membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, serta pengendalian, serta mampu untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sahabat Widya Suara, untuk mata pelatihan inti pada PKP khususnya di agenda 3 ada 7 materi, dari teknik komunikasi, komunikasi dalam pelayanan publik, kemudian perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga penyusunan RKA pelayanan publik, selanjutnya yang keempat pelayanan publik digital, yang kelima manajemen mutu, kemudian yang keenam adalah manajemen pengawasan, dan yang terakhir atau yang ketujuh pengendalian pelaksanaan kegiatan. Untuk keterkaitan antara agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 bisa dilihat pada gambar berikut ini. Baik, untuk diketahui para sahabat Widya Suara bahwa pada jadwal pembelajaran agenda 3 ada meliputi 3 tahap. Pertama self-learning, yang kedua e-learning, dan yang ketiga di klasikal. Untuk tahap self-learning atau mandiri bisa dilihat di gambar berikut ini. Kemudian di tahapan pembelajaran e-learning itu kita pada agenda ketiga mulai di hari ke-15, kemudian hari ke-16, hari ke-17, dan hari ke-18 sebagaimana di gambar berikut.
Para sahabat Ideswara, inilah yang kita tunggu. Bagaimana sih strategi untuk pembelajaran di Agenda 3 PKP ketika yang e-learning? Sebelum saya menyampaikan bagaimana strateginya, perlu diketahui bahwa di pembelajaran e-learning Agenda 3, di samping kita nanti akan menyampaikan materi untuk penguatan, juga kita akan memberikan penugasan individu dan penugasan kelompok. Nanti akan mereka lakukan ketika asinkronus bagi para peserta. Bagaimana penugasan individu dan penugasan kelompok? Bisa dilihat di gambar berikut. Baik, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana ketika kita di distance learning disinkronus. Untuk yang hari ke-15 atau yang hari pertama, kita klasikal yang pertama, itu ada 3 JP. Para sahabat Widya-Suara, untuk sinkronus, biasanya kami akan memberikan yang pertama adalah kita perkenalan atau ice breaking, kemudian kita akan menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Yang berikutnya kita review pembelajaran mandiri atau lesson learn sharing. Selanjutnya para peserta diharapkan paling nggak mungkin 3 orang atau secukupnya nanti melakukan pemaparan essay yang dulu sudah dilakukan oleh peserta. Dan terakhir nanti kita akan menyampaikan tugas individu yang pertama dan tugas kelompok yang pertama. Nah, tugas ini nanti akan mereka lakukan pada waktu asinkronus pada hari itu juga atau hari ke-15, sehingga nanti di tugas individu nanti hari itu malamnya mereka sudah bisa mengupload tugas yang kita berikan tersebut. Nah, untuk tugas individunya bagaimana? Nah, seperti di layar kita lihat, kita berikan kepada mereka untuk bisa melakukan identifikasi potensi isu komunikasi. Ini ada materi yang pertama tadi saya sampaikan, komunikasi. Nah, di sini nanti mereka mengidentifikasi potensi isu komunikasi baik secara internal maupun eksternal pada peserta yang terkait dengan satuan kerja lain atau OPD lain. Apa yang menghambat kinerja pelan di tempat kerjanya, dan nanti mereka untuk bisa membuat saran atau masukan perbaikan. Sekali lagi tadi sampaikan di hari 15 sampai jam 23.59 waktu Indonesia setempat ya, nanti di mana kita berada. Kemudian nanti selanjutnya mereka juga membuat learning journal di hari selama distance learning ini. Untuk tugas kelompok yang pertama ini mereka diminta untuk bisa membedah kasus update pilihan yang terkait dengan mata pelatihan tadi. Kemudian deadline-nya juga berbeda untuk hari ke-16 untuk yang asinkronus. Baik, selanjutnya hari ke-16 bagaimana? Kita 3 JP lagi. Seperti biasa bahwa kita awali dengan ice breaking dan lead in, kemudian penyampaian agenda dan review pembelajaran sesi yang kemarin atau yang hari 15 kemarin. Kemudian mereka melakukan pemaparan isi dari peserta, bisa mungkin 4 orang atau secukupnya, dan melakukan diskusi. Kemudian membahas tugas individu 1, mungkin dari perwakilan, dan selanjutnya kita lakukan pembulatan hasil diskusi itu tersebut. Dan seperti biasa terakhir kita memberikan tugas individu yang kedua dan tugas kelompok yang kedua. Untuk tugas individu yang kedua ini mereka untuk bisa membuat analisis hambatan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan pelan publik di satuan kerja tidak berjalan dengan baik. Untuk mereka akan bisa membuat rekomendasi penyelesaiannya dikaitkan dengan mata pelatihan Agenda 3 tentunya. Deadline-nya hari ke-17, jamnya juga malam hari 23.59. Selanjutnya untuk tugas kelompok di hari itu apa? Mereka diminta untuk merancang proposal kegiatan tentang pelan publik inovatif berbasis digital yang dibutuhkan masyarakat tentunya saat ini untuk apa? Agar bisa mengoptimalkan seluruh perspektif pada Agenda 3 sesuai dengan tusi masing-masing. Deadline-nya hari ke-18 jam 23.59. Baik, yang hari ke-17 rekan-rekan mereka off, tapi mereka untuk menyelesaikan tugas individu kedua dan tugas kelompok keduanya kemarin yang tadi kita sampaikan. Nah, baru yang hari keempat atau hari ke-18 kita bertemu lagi dengan 3 JP. Seperti biasa pada sinkronus kita sebagai Widya-Suara kita membuka dengan ice breaking dan lead in, kemudian penyampaian agenda dan review pembelajaran sesi sebelumnya, kemudian pemaparan esai peserta. Nanti ya juga relatif saya sampaikan 3 orang, tapi nanti tergantung situasi kondisi dan diskusi. Kemudian depresiasi tugas kelompok.
dan kemudian presentasi hasil tugas individu dan di perwakilan. Terakhir, kita lakukan pembulatan dari hari yang ke-15 atau hari yang pertama, hari ke-16 atau hari kedua, hari ke-17 mereka yang asinkronus, dan terakhir yang hari ini. Agar mereka bisa mengerti betul, memahami betul tentang agenda 3. Baik, para sahabat Widya Suara yang saya banggakan, selanjutnya bagaimana sih strategi pembelajaran di agenda 3 PKP yang ketika klasikal? Nah, ini yang klasikal ya. Terus desain strategi pembelajaran sebagai berikut, atau yang hari ketiga satu, di mana yang pertama ini ada 3 chip. Untuk desain pembelajarannya, pertama bisa melakukan grup dinamik, ice breaking, kemudian kita menyampaikan kepada peserta untuk besok-besok mereka menyiapkan ice breaking agar mereka nanti bisa terlibat untuk memberikan ice breaking pada hari-hari berikut. Seperti biasa, kita setelah itu memberikan tujuan dan agenda pembelajaran kita sampaikan. Kemudian kita lakukan review pembelajaran academic biar mereka bisa bridging dengan materi ini. Kemudian selanjutnya kita memberikan tugas kelompok untuk mereka menyampaikan paparan dan tentunya dilakukan diskusi. Dan selanjutnya kita lakukan pembulatan materi hari ini. Endingnya kita bisa memberikan wrap up di mana peserta menuliskan frasa atau kalimat sebagai take away mereka di hari itu, dan untuk bisa mereka tempelkan di tempat yang kita sudah sediakan. Kemudian kita memberikan refleksi serta menuliskan apa yang sudah mereka lakukan hari ini, lesson learned apa yang bisa diambil. Kemudian hari kedua ini 12 JP. Seperti biasa awal kelas kita lakukan ice breaking dan mereka peserta yang memberikan ice breaking karena kemarin kita sudah sampaikan. Kemudian kita sampaikan tujuan dan agenda pembelajaran. Selanjutnya review perolehan pembelajaran kemarin, kemudian paparan tugas individu dan kelompok, dan diskusi. Selanjutnya kita mau follow up dari tugas kelompok 1, membuat simulasi pengajuan proposal kegiatan untuk mendapatkan dukungan dana mitra. Nah, kita dorong mereka bisa menyampaikan kemampuan berpresentasi ya, ini kemampuan komunikasi dalam pelayanan publik seperti di mata pelatihan yang pertama. Kemudian terakhir kita memberikan refleksi peserta untuk menulis mereka apa yang sudah lakukan atau lesson apa yang bisa kita ambil. Selanjutnya hari ke-33 atau hari yang ketiga ada 9 JP. Seperti biasa kita awali speaking dari peserta, kemudian kita tujuan dan agenda pembelajaran, yang ketiga review perolehan pembelajaran kemarin, selanjutnya paparan tugas individu, dan setelah itu kita melakukan diskusi terkait dengan potensi isu komunikasi di unit kerja yang mengganggu kinerja peserta atau pelayanan publik baik internal maupun eksternal. Petakan masalah dan cari alternatif solusi. Seperti biasa mengakhiri di hari pembelajaran tersebut kita memberikan peserta untuk melakukan wrap up dan reflection. Terakhir hari ke-34 atau yang 4 klasikal tahap kedua 9 JP. Seperti biasa awalnya dengan speaking dari peserta, kita sampaikan tujuan dan agenda pembelajaran, kita lakukan review perolehan pembelajaran kemarin, kemudian kita lakukan paparan, kita memberikan paparan kesempatan pada peserta ini baik yang individu dan kelompok, dan diskusi. Kemudian diskusi dan paparan kelompok itu tentang manajemen mutu dan manajemen pengawasan yang terkait dengan pelayanan publik yang berbasis IT modern. Terakhir sekali, biasa kita lakukan wrap up dan reflection, dan ending dari pembelajaran ini lakukan pembulatan biar mereka bisa semakin memahami, mengerti majleb dalam mindset mereka. Baik, saya kira itu dari saya terkait dengan strategi pembelajaran untuk agenda ketiga di PKP. Semoga bisa bermanfaat. Pemimpin hebat itu melanjutkan kinerja institusi yang dipimpinnya dengan cara mengembangkan orang-orang di dalamnya. Menurut Jamil Hasani. Dari saya terima kasih, salam sehat dan salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.